Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salamnya senantiasa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib dan para kiai dan para ustadz dan ustazah yang jauh di sana, semoga diberi keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan sehat jasmani dan rohani, dan dipanjangkan umurnya dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimatullah, begitu pula yang saya hormatin saudara teman yang jauh di sana yang melihat channel kita ini, semoga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lupa untuk selalu niat dan tujuannya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ini dan sampai seterusnya. Keyakinan kita, semoga kita semua dengan adanya keyakinan di diri kita masing-masing semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengangkat tema kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya kitab Taurat. Kitab Taurat tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di gunung Bukit Tursina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Taurat ke Nabi Musa alaihissalam di gunung Tursina. Dan kaum-kaumnya selalu penuh dengan gejolak tentang penyembahan-penyembahan yang sekiranya harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipimpin oleh kaum-kaumnya tentang penyembahan-penyembahan terhadap Tuhannya. Jadi yang dipimpin oleh Samiri. Kaum tersebut dikala itu dipimpin oleh kaum Samiri untuk menyimpang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibuatlah oleh sekelompok kaum tersebut, oleh kaum Samiri, jadi dibikinnya patung sapi yang terbuat dari emas. Lalu patung sapi tersebut jadi ada lubang-lubangnya sesuai dengan satu hewan yang asli. Nah, setelah itu patung sapi tersebut didewa-dewakan dan disembah, yang dipimpin oleh Samiri tersebut. Lalu patung tersebut disembah dan katanya patung sapi tersebut bisa bicara. Ternyata jadi dari lubang-lubang, celak-celak lubang patung sapi tersebut itu bisa bersuaranya karena angin yang masuk di dalam patung sapi tersebut. Jadi menguing, mengaung, ternyata ya itu. Jadi masuknya
angin ke dalam lubang-lubang sapi yang terbuat dari emas tersebut. Jadi sehingga didewa-dewakan dan dia bisa berbicara, menguing, mengaung. Jadi itulah kaum-kaum waktu zamannya di zaman Nabi Musa. Lalu sudah diperingatkan oleh Nabi Harun bahwa wahai Samiri, jangan kau salah menyembah, apalagi mendewa-dewakan patung anak sapi tersebut yang terbuat dari emas, bahwa itu bukan yang sesungguhnya untuk engkau sembah. Selalu diperingatkan oleh Nabi Harun, Samiri tersebut pemimpin penyembahan yang mendewa-dewakan patung sapi tersebut. Lalu datanglah Nabi Musa alaihissalam di tempat penyembahan patung sapi yang terbuat dari emas tersebut. Lalu kaget setelah Nabi Musa datang, ditegurlah Nabi Harun. Wahai Nabi Harun, kata Nabi Musa, kenapa ini bisa terjadi? Jadi bahwa kaum-kaum tersebut bisa menyembah tentang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kedatangannya Nabi Musa, Samiri pemimpin penyembahan patung sapi tersebut, lalu dia melihat Nabi Musa, dia lari ketakutan, karena memang sering diberi nasihat, selalu diberi pelajaran oleh Nabi Harun, dia selalu berpaling dari ajaran Nabi Harun, sehingga Nabi Harun ditegur oleh Nabi Musa. Diskusi dengan Nabi Musa, kenapa bisa menyembah itu patung anak sapi yang terbuat dari emas itu, bahwa itu tidak patut untuk disembah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk disembah, yang merajai segalanya, yang menciptakan bumi dan langit dan menciptakan kita yang hidup. Dan kita yang hidup pun kalau memang sudah waktunya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa dan raga kita, saudara, teman, dan kaum muslimin dan para habaib dan para ulama dimanapun berada, itu semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita ini semuanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak meridhoin tentang gerak-gerik tingkah laku kita di buminya Allah ini, alangkah ruginya. Karena benar-benar mari kita niatkan untuk tujuan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali tentang tadi kisah patung sapi yang disembah oleh Samiri dan kaum-kaumnya dan masyarakat-masyarakatnya, sehingga dia meninggalkan lokasi tempat penyembahannya dengan kedatangan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menegur, memberi teguran terhadap Nabi Harun, sehingga Nabi Harun pun sudah mewanti-wanti, sudah sering memberi nasihat bahwa Samiri selalu seperti begitu, mengajak kaum-kaum kita untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu patung sapi tersebut Nabi Musa alaihissalam dibakarlah. Setelah dibakar, dibuang ke laut. Lalu kaum-kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang tadinya dipimpin kaum tersebut, dipimpin penyembahannya ke patung sapi oleh Samiri, sehingga
dia berbalik arah dan sehingga masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, masuk agamanya Allah dan mengikuti tuntunan ajaran Nabi Musa alaihissalam bahwa menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimatullah, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun tersebut benar-benar semoga kita semua mendapatkan spirit dan keyakinan, apalagi ini di akhir zaman, godaan kita semua dengan setan yang tidak melihat kita, setan yang tidak bisa untuk kita lihat. Jadi intinya nggak jauh dari kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dibunuh, hawa nafsu cuma bisa untuk dikendalikan. Jadi itu udah fitrah yang datangnya dari Allah, hawa nafsu tersebut. Jadi kuat nggak keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyembah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha raja, lagi maha menguasai dan lagi maha menciptakan seluruh alam. Dan kehidupan kita pun kalau memang sudah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus menerima, karena itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz di alasnya Allah Subhanahu wa taala, di Lauh Mahfuz. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan-keberkahan yang datangnya dari Allah setelah melihat channel ini, karena kita semata-mata mengutip dan mengkisahkan tentang sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu. Masya Allah, luar biasa. Itu suatu pedoman kita sebagai umat muslim. Jadi kita harus selalu berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatin kita semua dan selalu memberikan umur panjang untuk kita semua, semata-mata untuk ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimatullah, semoga ada manfaatnya dari kami tentang mengutip kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun di waktu semasanya, di zamannya. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.